Halo semuanya, gue Alda dari Girls Beyond. Hari ini gue mau ngomongin satu isu yang deket banget nih sama kita dan keseharian kita di dunia digital. Gue mau ngomongin fenomena menghujat dan menghakimi yang marak banget terjadi di social media. Atau biasanya sih kita sebutnya online shaming atau cyberbullying. Mungkin kita sama-sama bisa ngerasa ya, berkembangnya teknologi itu nggak selalu kasih dampak positif buat kita. Di satu sisi, kita bisa cari berbagai macam informasi yang kayaknya tuh nggak terbatas gitu di internet. Selain itu, karena adanya media sosial, kita tuh seakan kayak dikasih panggung untuk bisa ekspresiin diri kita sebebas-bebasnya. Misalnya nih, kita seketika bisa jadi penulis gitu kan, dengan cara kita publish artikel di blog pribadi. Terus kita juga bisa jadi model, bisa jadi fotografer, dengan cara posting foto-foto buatan kita sendiri di Instagram. Terus kita juga tiba-tiba bisa jadi dancer atau apapun deh. Pokoknya kita bisa ekspresiin diri kita misalnya lewat video di TikTok. Tapi karena segitu terbukanya panggung buat kita nih, buat kita berekspresi di sosial media, kayaknya rambu-rambunya nih atau peraturannya itu tuh makin gak jelas gitu. Sebenarnya mana sih perilaku yang boleh kita lakuin di media sosial dan mana yang enggak? Sebenarnya dari pihak platform-platform sosial medianya sendiri juga mereka udah bikin regulasinya masing-masing sih. Tapi kenyataannya nih yang kita lihat sebenarnya kan untuk mengatur perilaku dari si warganet ini atau netizen itu kan nggak segampang itu ya. Salah satu fenomena yang kayaknya selalu marak gitu di media sosial itu adalah tentang online shaming atau cyberbullying, ya nggak sih? Intinya tindakan menghina atau memperlakukan orang lain di sosial media yang biasanya tuh dilakuinnya rame-rame gitu. Biasanya targetnya itu public figure atau sosok yang nggak dikenal sama sekali sama pelakunya. Nah, sedihnya nih, karena dianggap lumrah, jadi tindakan ini tuh seakan-akan kayak dilindungin sama konsep freedom of speech atau kebebasan berpendapat. Para netizen dengan bebasnya nih bisa mencemooh, menghina, memperlakukan figur-figur publik ini di sosial media dengan bebasnya tanpa ngerasa salah. Kenapa bisa gitu ya? Masih ingat nggak kasus seorang selebgram yang dibully abis-abisan sama netizen karena dia memutuskan buat buka kerudungnya? Kenapa sih orang tuh bisa menemukan pleasure gitu ya? Atau kenapa bisa seneng banget sih buat menghina orang lain di sosmed? Mungkin gue bakal ngejelasin dulu beberapa tipe cyberbullying atau online shaming yang paling sering dilakukan orang di medsos. Kalau misalnya kita ngelihat dari beberapa sumber, sebenarnya tipenya tuh banyak banget. Tapi ini gue kerucutkan jadi 4 tipe aja yang paling sering dilakuin sama orang. Yang pertama itu ada flaming dan harassment. Ini adalah tindakan mencemooh, menghina secara sengaja dengan tujuan untuk mempermalukan orang lain. Yang kedua ada denigration atau tindakan mengumbar keburukan atau aib orang lain yang diketahui sama pelaku dengan tujuannya sama, mempermalukan orang itu. Yang ketiga ada cyberstalking atau tindakan memata-matai, mengikuti secara sembunyi, dan mengganggu privasi seseorang yang dilakukan secara intens. Dan yang terakhir ada impersonation, di mana tindakan ini adalah tindakan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau foto-foto dari orang yang ditiru itu untuk mencemarkan nama baiknya. Nah, ini tuh biasanya dikenal dengan fenomena akun palsu. Tadi gue udah jelasin tentang tipe-tipe online shaming atau cyberbullying ya. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan yang pertama. Kenapa sih orang itu bisa gampang banget ngehina orang lain di medsos? Maksudnya kenapa orang tuh bisa take pleasure atau ngerasa ada satisfaction dengan membuli orang lain di internet? Gue mau menjabarkan alasan-alasannya dilihat dari beberapa kacamata nih. Yang pertama kita lihat dari kacamata psikologi dulu. Menurut satu psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Rosmini Agus Salim bilang kalau misalnya seseorang di internet itu bisa leluasa mencemooh atau menghina itu karena dia pengen memperlihatkan eksistensinya. Eksistensi di sini tuh maksudnya dia pengen memperlihatkan kalau gue tuh ada loh. Dan adanya akun palsu itu bikin si pelaku ini somehow merasa aman karena dia bisa ngomong apapun, bisa menghina sebebasnya, tapi dia merasa kalau orang lain kan nggak ada yang tahu dia siapa. Nah, gue mau mengutip satu pendapat psikolog juga nih, dari Indonesia juga, dari psikolog Ana Surti bilang kalau misalnya banyak banget sih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa dengan leluasa menghina atau bullying orang di sosmed.
Salah satunya dia bilang bisa jadi kurang kerjaan, bisa jadi juga sebenarnya pelakunya ini tuh punya masalah pribadi yang susah dia selesaikan, makanya dia lampiaskan dengan menghina orang lain. Karena somehow dengan menghina orang lain, seseorang tuh bisa merasa lebih baik. Sebenarnya ini menarik ya, tapi itu beneran terjadi loh. Kalau misalnya kita tarik lagi nih lebih jauh dari kacamata sejarah, ternyata tindakan atau kebiasaan menghina orang lain di tempat umum itu tuh udah mengakar di budaya kita bahkan sebelum internet itu ada. Misalnya dulu di abad pertengahan Masehi ada ritual menghukum seseorang yang dianggap enggak menuruti norma sosial yang berlaku dengan cara menjerat tangan dan kepalanya dengan papan kayu, terus orang itu yang dihukum dibiarin aja menggantung di tempat umum dan jadi tontonan orang-orang. Nah bahkan sedihnya, ritual itu tuh memang sengaja dijadiin hiburan untuk publik. Atau misalnya di Indonesia zaman dulu nih, atau bisa jadi masih terjadi sekarang juga sih, kalau misalnya ada maling yang ketangkep basah di satu kampung, itu maling bisa digebukin dan dihakimin bareng-bareng, udah gitu si malingnya ini juga dipertontonkan ke satu kampung. Tujuannya untuk bikin dia malu atau public humiliation. Sebenarnya dua ritual zaman dulu yang tadi gue jelasin itu nyambung banget nih sama statement atau teori yang dibuat sama Gillian Jordan, peneliti dari Yale University. Jadi dia bilang, perilaku seseorang untuk menghina orang lain di tempat umum itu tuh sebetulnya perilaku yang universal. Universal di sini tuh maksudnya jadi nggak ada kaitannya sama dia berasal dari negara mana, dari ras apa, agamanya apa. Tapi itu memang suatu perilaku default gitu yang ada di setiap manusia. Dan perilaku ini dinamain third party punishment. Seseorang melakukan tindakan penghinaan ke orang lain itu tujuannya adalah untuk menghukum orang ini yang dia anggap nggak sesuai atau nggak mengikuti social norms atau aturan sosial yang dipercaya sama pelaku. Padahal sebenarnya kalau dilihat, perilaku korban ini tuh nggak ada sama sekali dampaknya buat si pelaku ini. Jadi sebenarnya menarik kan? Nah ini ada satu riset lagi yang gue baca dan menurut gue tuh cukup mind-blowing gitu. Ini gue baca di situs The Globe and Mail. Dia bilang kalau misalnya keinginan manusia untuk melihat orang lain menderita atau melukai orang lain dengan cara menghina itu adalah sebuah intrinsic personality trait atau sebuah trait kepribadian yang ada di dalam diri kita semua, di dalam diri setiap manusia. Jadi sebenarnya ini tuh tentang personality trait kita itu tuh ke-trigger atau enggak sih? Atau kalau misalnya di research ini tuh dibilang kena api atau enggak sih? Dia tuh flaming atau enggak? Jadi ini tuh sebenarnya tentang si personality trait itu tuh ke-trigger nggak sih dalam diri kita? Kalau misalnya sampai ke-trigger, itu benar-benar seseorang ini tuh bisa mentranslate desire-nya itu jadi tindakan yang nyata, yaitu tindakan penghinaan tersebut. Ini ada satu kutipan yang gue temuin dan menurut gue bagus banget nih buat menggambarkan teori yang baru gue jelasin tadi. Tapi ini mau gue bacain aja ya, soalnya gue takut salah ngomong. Jadi ini kutipannya dari Nicole Gate, dia itu adalah asisten profesor di Fakultas Psikologi Illinois Institute of Technology. Dia bilang gini, "It's a vicious cycle. The more you're doing this stuff," maksudnya penghinaannya, "the worse you feel and the more thwarted you get. And so, it kind of feeds back to wanting to do it some more." Jadi, intrinsic personality trait yang kita punya itu, atau bisa dibilang kayak demon inside all of us, kalau sampai ke-trigger untuk akhirnya melakukan tindakan penghinaan itu tuh kita kayak disuapin gitu. Kayak dikasih makan desire kita untuk akhirnya kita tuh kayak wanting more and more. Jadi sekali ngehina tuh rasanya kita pengen ngehina lagi, ngebully lagi, dan lagi, dan lagi. Nah, itu tadi sedikit penjabaran tentang kenapa ya, why sih orang tuh bisa segitu gampangnya bully orang lain di medsos. Kali ini gue mau ngomongin tentang dampaknya tuh sebenarnya sebesar apa sih buat si korban cyberbullying ini. Walaupun kesannya hanya terjadi di media sosial, tapi ternyata dampak negatif dari online shaming atau cyberbullying tuh bisa besar banget loh buat si korbannya. Dari beberapa sumber yang gue baca, online shaming atau cyberbullying itu bisa mengakibatkan anxiety parah ke si korban, bisa nimbulin stres pastinya, atau bahkan sampai depresi. Udah gitu nggak sedikit juga nih kasus cyberbullying yang akhirnya berujung pada si korban nih ngelakuin self-harm atau menyakiti diri sendiri, atau sampai bunuh diri.
Masih inget nggak sih sama kasus beberapa public figure di Korea Selatan yang akhirnya mereka bunuh diri karena nggak kuat sama online shaming yang diterima? Misalnya Sully, mantan personil girl band FX. Atau misalnya Gohara, mantan personil girl band Kara yang bunuh diri 1,5 bulan setelah kasus bunuh dirinya Sully. Udah gitu ada juga Jong Da-bin, pemain K-drama yang akhirnya dia bunuh diri karena nggak kuat dibully atas penampilan fisiknya dia. Oke, tadi di awal gue sempat menyinggung tentang rambu-rambu berperilaku di media sosial ya, atau regulasi yang mengatur tentang hal ini. Nah, kalian udah tahu belum sih kalau Indonesia sendiri tuh sebenarnya udah punya regulasi yang mengatur tentang tindak penghinaan yang dilakukan di media sosial. Menurut Institute of Criminal Justice Reform, jadi tindak penghinaan di medsos ini tuh diatur dalam perdata maupun pidana. Jadi dua-duanya tuh ada. Kalau tergolong ringan, tindakan penghinaan di media sosial bisa kena pasal 315 KUHP. Tadi kan pidana ya, kalau misalnya kita ngomongin perdata, tindak penghinaan di media sosial itu juga bisa kena pasal 1365 atau 1372 KUH Perdata. Tapi kasus-kasus kayak gini tuh harus diawali sama laporan dari korban. Nggak bisa tuh tiba-tiba pihak berwajib nangkep-nangkepin orang yang misalnya ngebully di sosial media. Itu nggak bisa. Jadi harus ada laporan dulu dari korban yang merasa dihina di sosial media. Nah, yang terakhir nih yang gue dapetin, ini kayaknya yang paling umum diketahui sama kita semua deh. Indonesia tuh juga punya hukum namanya UU ITE. Nah, untuk pasalnya gue juga nyontek dikit ya, takut salah nih. Di Undang-Undang ITE ini jelas tertulis bahwa orang-orang yang melakukan penghinaan di dunia online atau di media sosial bisa terjerat UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Nah, tapi adanya UU ITE ini juga banyak polemiknya nih, karena banyak pihak yang merasa bahwa pasal yang ada di UU ITE ini tuh pasal karet, yang ada potensi multitafsir atau bahkan dipersalahgunakan. Nah, segitu aja dari gue. Sekarang gue mau nanya nih, menurut kalian apa sih sebenarnya faktor yang bikin orang nih atau netizen tuh gampang banget ngebully atau menghina di medsos? Dan mungkin kalau kita ngomongin regulasi ya, sebenarnya kita nih sebagai netizen juga, kita tuh bisa nggak sih neken jumlah online shaming di Indonesia? Atau misalnya pemerintah tuh sebenarnya bisa ngapain sih biar nggak ada online shaming lagi dan nggak ada korban-korban berikutnya? Langsung komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.